Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan tajwid kita. Di sini kita akan mempelajari bab waqaf. Kemarin saya sudah bagikan PDF, mungkin bisa dilihat PDF-nya halaman 83. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian waqaf secara bahasa itu adalah berhenti. Ya. Waqafa yaqifu. Ya. Ana aqifu 'alal babi, saya berdiri atau berhenti di depan pintu. Secara bahasa berdiri atau berhenti. Secara istilah waqaf itu adalah berhenti dengan mengambil nafas. Ya. Berbeda dengan saktah. Kalau saktah itu dia berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Tapi kalau misalkan waqaf, dia berhenti sejenak dengan memutuskan bunyi dan juga memutuskan nafas. Artinya kita mengambil nafas baru. Contoh dari waqaf ketika kita membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kita berhenti sambil mengambil nafas. Itu namanya waqaf. Tapi kalau saktah ada di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim. Nah, ketika kita kalla bal, nah itu kita berhenti sejenak tapi nafasnya nggak kita buang, nggak kita putuskan, nafasnya kita tahan. Nah, itu namanya saktah. Kalla bal rana ala qulubihim. Nah, itu saktah. Makanya kalau misalkan saktah itu nafasnya nggak dibuang, kita nggak ngambil nafas baru. Tapi kalau waqaf kita ngambil nafas, baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti, diam, itu sambil ngambil nafas, itu nggak apa-apa. Tapi kalau saktah nggak boleh ngambil nafas. Nah, jadi itu pengertian waqaf. Cara membunyikan kalimat yang diberhentikan ada sebagai berikut. Nah, yang pertama, apabila akhir katanya berupa sukun, nah ini sukun ya, fala tanhaur, maka dia udah begitu. Begitulah dia ketika waqaf, nggak usah diubah. Kaifa sutihat. Nah, ini di akhir ayat dia sudah sukun, ya sudah, nggak usah diubah-ubah. Memang dia dibacanya sukun. Ya, jadi dibaca waqafnya ketika dia sudah memang berharokat, dia sukun, ya sudah, dia dibaca mati sukun. Li rabbika wanhaur. Nah, ini di Quran memang dia sudah sukun, huruf ro-nya di akhir, ya sudah, dia dibaca dengan mati sukun. Li rabbika wanhaur, li rabbiha wa huqqat. Nah, yang kedua, apabila akhir kata itu huruf yang berharokat, ya baik harokat fathah, kasroh, baik kasrotain atau domatain atau fathatain, maka bacanya harus disukunkan lebih dahulu, kemudian dibaca mati dengan terang. Contoh gini, ya, idza waqoba. Kita bacanya ketika waqaf bukan idza waqoba, tapi idza waqob. Disukunkan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bukan idza hasada. Ketika berhenti, kalau ada yang baca idza hasada itu salah. Jadi ketika berhenti atau waqaf harus disukunkan. Ya, berbeda dengan yang di atas. Dia memang sudah sukun dari sananya, maka nggak perlu diubah. Ketika berhenti, fala tanhaur. Memang dari sananya dia sudah sukun. Nah, tapi kalau misalkan contoh di sini ada wa min syarri hasidin idza hasada, ketika kita ingin waqaf atau berhenti maka disukunkan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, disukunkan. Wa ma kasab. Ya, ini yang berharokat kita matikan, kita sukunkan. Jadi nggak boleh dibaca ketika kita waqaf wa ma kasaba.
ilahin nasi. Nah, itu nggak perlu dibaca akhirnya, kita sukunkan. Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Sukun, disukun, dimatikan. 'Allama bil qalam, bukan 'allama bil qalami. Ya, ketika waqaf ya dibacanya disukunkan 'allama bil qalam. La uqsimu bihadzal balad. Nah, disukunkan ketika berhenti. Kalau nggak berhenti ya baru boleh dibaca akhirnya. Tapi kan waqaf itu kalau kita bacanya berhenti maka harus disukunkan. Kalau nggak diwakafkan berarti dibaca. La uqsimu bihadzal baladi wa walidin wa ma walad. Nah, tapi kalau berhenti la uqsimu bihadzal balad disukunkan. Ini surat Al-Balad, nanti dibuka aja Qur'annya. Kemudian yang ketiga, apabila akhir katanya berupa tak marbutoh itu adalah tak yang seperti ini bentuknya. Ketika sendiri, nah ini ketika sambung. Tak yang bulat, ini namanya tak marbutoh. Berbeda dengan tak yang maftuhah. Yang kita tahu, tak maftuhah itu contohnya adalah seperti, ya kita cari. Ya, tak yang ada titik dua di sini ya. Itu tak maftuhah. Ya, kalau tak marbutoh itu tak, nah ini tak maftuhah seperti ini. Nah, ini tak maftuhah. Berbeda dengan tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bentuknya bulat seperti ini. Ya, atau ketika bersambung dia seperti ini. Nah, ini namanya tak marbutoh. Apabila ada tak marbutoh di akhir ayat, maka cara membaca ketika waqaf itu kita ganti huruf ta menjadi huruf ha besar ya. Contoh alal afidati. Ketika waqaf kita tidak membaca alal afidati atau tidak juga membaca alal afidat. Tapi alal afidah diganti tak di sini menjadi huruf ha. Jadi alal afidah. Narullahil muqadah, bukan muqadat, bukan juga muqadatu. Nah, itu kurang tepat. Ya, diganti tak marbutoh menjadi huruf ha. Narullahil muqadah. Falaqtahamal aqabah. Nah, semua tak marbutoh ketika ada di akhir ayat dan kita ingin membaca diwakafkan atau berhenti di situ, maka kita ganti taknya menjadi huruf ha. Kiramim bararah adraka mal khutamah narum muqsadah. Nah, ini diganti dengan huruf ha. Ya. Kemudian apabila akhir kata berupa huruf yang didahului dengan huruf mati, contohnya seperti ini. Jadi ketika sebelum akhir ini ada huruf mati, maka dibaca dengan mematikan dua huruf. Ya, dua hurufnya dua-duanya dimatikan. Contoh gini, ini ada kalimat bisobri. Maka yang akhirnya juga harus kita sukunkan. Cara membacanya bisobr. Bisobr. Ya, bisobr. Bukan bisobri, tapi bisobr. Nah, contohnya juga ini ada fajr. Ya. Ma tola'il fajr. Cara membacanya kita sukunkan ro-nya ketika waqaf. Ma tola'il fajr. Kemudian Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Nah, ini ro-nya kita sukunkan. Idza yasr. Dzatis sada. Kal qasr. Wal watr. Bil hazl. Az-zikr. Bil qist. Nah, jadi cara membacanya seperti itu. Nah, ini kita cukupkan dulu sampai sini ya.
Nanti kita lanjut lagi. Ya. Jadi nanti dibuka aja PDF-nya, dibaca-baca lagi. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.